Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada penanggalan 28 Agustus 2020 bertepatan dengan 8 Muharram 1442. Eh, pada pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan berikutnya berkaitan dengan koordinat Kartesius. Namun sebelumnya saya ingin memberikan review terhadap kegiatan kita pada satu topik sebelumnya. Di layar Ananda yang muncul adalah Google Classroom ya. Betul, Ananda sekalian? Halo? Apakah audio saya masuk di room? Oh, belum. Baik. Ternyata dari tadi saya ngomong audio saya tidak masuk ke room ya. Sekarang audio saya sudah masuk? Iya Pak. Sudah Pak. Oke, Sudah baik. Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda sekalian. Kita mengucapkan Waalaikumsalam. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di penanggalan 28 Agustus 2020 bertepatan dengan 8 Muharram 1442 Hijriah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk pada pokok bahasan berikutnya. Sebentar ya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali, insya Allah dalam keadaan yang sehat. Ya, di Google Classroom Ananda sekalian itu sudah saya berikan link daftar hadir dan ada satu link kegiatan. Itu silahkan aktifkan dulu Google Classroom-nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan, saya nanti akan meminta Ananda sekalian untuk masuk ke Google Classroom-nya, dan mengklik kegiatan 1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti Ananda sekalian akan mengisi beberapa kegiatan di dalam file ini langsung ya. Nanti langsung ke sini. Langsung ke filenya. Jadi nanti langsung ada aktivitas di dalamnya yang akan Ananda sekalian lengkapi. Jadi langsung di sini. Tidak perlu keluar menggunakan PDF atau menggunakan apa. Silahkan nanti ini ada
sebanyak 3 aktivitas yang saya berikan. Nanti kalian akan kerjakan langsung di sini. Nah, proses menyimpannya itu otomatis. Jadi ketika ada perubahan-perubahan pada Google Slide ini, Ananda sekalian akan tetap tersimpan ya, tetap tersimpan. Jadi tidak perlu khawatir bahwa file atau uh, editan Ananda itu menjadi tidak tersimpan. Setiap kali ada perubahan pada dokumen ini, itu akan update-nya otomatis, gitu ya. Jadi sekalian, saya yakin pada pagi hari ini Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesembuhan, meringankan sakit yang diderita. Oke. Kalau misalnya ada yang berhalangan, mohon agar disampaikan di grup masing-masing kelas 8A, B, dan C untuk segera bergabung karena pembelajaran akan sedang sebentar berlangsung. Di room kita ada 73 orang. Baik. Mohon konfirmasi Ananda sekalian, yang tampil di layar Ananda apakah PowerPoint koordinat Cartesius? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan koordinat Cartesius. Kalau Ananda perhatikan di denah sebuah perubahan seperti ini diatur sesuai atau sudah dibuat polanya seperti pada pertemuan sebelumnya. Ini diatur sedemikian rupa sehingga posisi-posisi rumah terhadap posisi tertentu itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Misalnya saja yang menjadi posisi atau pusat adalah daerah atau area ini. Katakanlah ini adalah area pertokoan, maka posisi sebuah rumah yang masing-masing bernomor 1 ini itu terhadap pusat pertokoan ini posisinya akan berbeda-beda. Ini masing-masing di nomor 1 setiap blok itu memiliki posisi yang berbeda terhadap posisi pertokoan ini. Nah, inilah kemudian yang coba kita nanti akan bahas ya. Coba akan kita bahas apa sih sebenarnya sistem koordinat itu atau koordinat Cartesius ini itu. Kalau kita perhatikan di denah perumahan ini, setiap blok itu kan masing-masing memiliki rumah bernomor 1. Rumah bernomor 1. Posisinya terhadap pusat pertokoan ini ada yang dekat sekali, ada yang jauh sekali, ya. Oke. Bisa dipahami Anda sekalian? Kita lanjut. Nah, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Cartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, masalah sesungguhnya. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Cartesius. Nah, peta konsepnya seperti ini. Jadi sistem koordinat akan dibahas menjadi dua pokok besar, yaitu posisi titik dan posisi garis, ya. Posisi titik dan posisi garis. Ada dua fokus kita nantinya yang akan dibahas berkaitan dengan posisi titik dan posisi garis. Nah, posisi titik dan posisi garis ini dilihat dari titik asal, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Sementara kalau posisi garis, kita akan lihat garis-garis yang sejajar, garis-garis yang berpotongan, dan garis-garis yang tegak lurus. Jadi ini dua fokus besar kita berkaitan dengan koordinat Cartesius, yaitu posisi titik dan posisi garis. Kalau posisi titik itu berdasarkan titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau posisi garis itu
kita lihat apakah garisnya sejajar, apakah garisnya berpotongan, apakah garisnya tegak lurus, ya. Seperti itu, anak-anak sekalian. Ini gambaran besar dari pembahasan kita pada topik kedua di tahun pelajaran 2020-2021 ini di semester ganjil. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, tokoh Prancis yang merupakan ini apa namanya, koordinat Cartesius itu sebenarnya dilatinisasi dari nama René Descartes. Jadi kalau kita menyebut sistem koordinat atau koordinat Cartesius, itu sebenarnya kita sudah menyebut nama René Descartes. Nah, René Descartes ini adalah ilmuwan Prancis. Beliau itu punya slogan seperti ini, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Ya, Anda sekalian bisa melihat atau mendapatkan tautan yang lebih dalam tentang René Descartes ini di YouTube atau di link internet. Ya, jadi tokoh Prancis yang merupakan tokoh dari koordinat Cartesius itu adalah René Descartes. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjut Anda sekalian. Nah, misalnya nih ditampilkan peta rumah Bu Badiah namanya nih, Badiah. Informasi yang disampaikan kepada siswa bahwa rumah Bu Badiah itu 1,78 km dari jalan Diponegoro. Ya, saya ulang. Informasi yang disampaikan oleh Bu Badiah kepada siswanya bahwa rumahnya itu terletak 1,78 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Nah, kemudian ada dua orang siswa dengan bersepeda akan bersepakat untuk mengunjungi rumah Bu Badiah dari sekolah. Mereka ketemu di sekolah. Satunya bernama Bella yang pink, kemudian satunya bernama Diva. Ya, satunya bernama Diva, satunya bernama Bella. Bella ini menggunakan sepeda warna pink dan jalurnya adalah jalur yang berwarna merah ini. Jalur yang berwarna merah. Kemudian Diva itu menggunakan jalur berwarna biru, ya, berwarna biru. Mereka berangkat bersamaan tapi mengambil jalur yang berbeda, sehingga kemudian diasumsikan bahwa Diva dan Bella itu kecepatan sepeda dianggap sama, asumsinya sama. Ya, jadi kalau ini 10 km per jam, maka Bella juga 10 km per jam. Nah, pertanyaannya, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Ya, dicermati dulu, kemudian nanti saya minta responnya Anda sekalian. Mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Oke? Nah, sekarang silakan siapa yang bisa merespon? Kira-kira apa sebabnya Bella datang lebih awal daripada Diva? Halo? Cek audio, apakah audio saya masuk di room?
Oke, ada audio masuk. Nah, kira-kira gimana nih? Kenapa Bella itu datang lebih awal daripada Diva? Ayo, ada yang bisa memberikan komentar? Beda jarak, Pak. Ya, Beda jarak. beda jarak. Satu beda jarak. Berapa jarak yang ditempuh oleh Bella dan berapa jarak yang ditempuh oleh Diva? Bella 1,78 kilometer. Bella Eh, itu menempuh jarak 1,78 kilometer. Kalau Diva iya. berapa kilometer? 2,13 kilometer. 2,13 kilometer dari jalan. Oke, ada yang lain enggak? Ayo, ada yang lain? Oke, mari kita telusuri jarak. Oke, terima kasih ya Ananda atas responnya. Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Baik. 530 meter ditambah 610 itu kita sudah dapat 1,14. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ini 970 berarti 2000. Ini sudah 2000. Sudah 2110 ya. 2100. Oh. 2110 meter. Ditambah ini lagi berarti 2270 meter. Tambah 650 itu dapat 292. Jarak tempuhnya ini 292. Si Bella. Kalau Diva itu 540 ditambah 315 berarti 855. 855 ditambah 850 berarti 1705. 1705 tambah 4242 ya. 1705 tambah 425 berarti 3011. Tambah ini 830. 196 tambah 180. 196 tambah 180 berarti 14. Iya, 2140 tambah 4 30. 430 berarti 2570 tambah 550. Ini 0 2 1 11 31. Jadi Diva akan menempuh jarak 3 kilometer lebih, sementara Bella hanya menempuh jarak 2,9. Dengan asumsi kecepatan yang sama, maka pastinya Bella akan lebih cepat sampai di rumah Bu Badia. Oke, itu salah satu contoh pengantar ya, Anda sekalian. Baik, saya kembali dulu ke sini ya. Kita sudah ada 77 orang di room. Oke. Selanjutnya, 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 77 orang di room. Oke. Selanj
Oke, baik. Coba ini adalah René Descartes itu adalah atau koordinat Cartesius itu sebenarnya latinisasi dari René Descartes, dan untuk koordinat Cartesius itu digunakan dua garis yang saling tegak lurus, ya. Dua garis yang saling tegak lurus. Di mana pada bagian horizontalnya ini itu disebut dengan sumbu X, dan pada bagian vertikalnya itu diberi nama sumbu Y. Dalam hal lain, Ananda akan mendapati di buku referensi sumbu Y itu biasa dinyatakan sebagai ordinat, ya. Sementara sumbu X itu biasa diberi nama apsis, ya, diberi nama apsis. Seperti itu. Jadi di bagian sumbu X atau horizontal, setiap poin atau setiap titik ini nanti biasa juga disebut dengan apsis. Kemudian pada bagian vertikalnya itu disebut dengan ordinat, ya. Baik. Nah, coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, mari kita lihat. Nah, kita katakan titik A itu terletak, ya, terletak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Kemudian, dan 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Oke, Anda sekalian ya. Jadi saya ulang. Titik A terletak pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X, dan 1, 2, 3, 3 satuan dari sumbu Y. Oke. Kemudian titik B itu terletak pada 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu X, ya, 4 satuan dari sumbu X, dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Nah, berikutnya, titik C itu terletak pada 3 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Oke, kemudian bagian D. Titik D, bukan bagian D tapi titik D, ya. Titik D itu terletak pada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu Y. Berikutnya, titik E itu terletak pada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik F itu terletak pada 1, 2, 3, 3 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 3 satuan dari sumbu Y. Nah, berikutnya titik G itu terletak pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X dan titik G itu terletak pada 2 satuan dari sumbu Y. 2 satuan dari sumbu Y. Berikutnya, titik H itu terletak pada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu Y.
Itu kalau posisinya. Kalau posisinya. Nah, sekarang dengan posisi seperti itu, maka kalau kita ingin menuliskan koordinat kartesius dari titik A, maka kita tuliskan seperti ini. Tapi kita mulainya dari titik pusat. Ya, kita mulainya dari titik pusat nih. Mulainya dari titik pusat. Caranya adalah kita bergerak. Ya, kita bergerak dari titik asal O. Ya, kita bergerak dari titik asal O. Posisi A itu dari titik asal adalah kita mulai dulu dari sumbu X. 1, 2, 3. Jadi 3. Ditulis di sini 3. Koma. Berapa satuan? Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,6. Tapi ini nanti ya. Ini nanti. Kita baru pada posisinya. Titik A dan titik seterusnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sampai di sini Anda sekalian bisa dipahami bahwa setiap titik pada gambar ini, pada koordinat kartesius ini, itu memiliki posisi tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah audio tukang masuk ke room? Oke. Bisa dipahami Anda sekalian? Yang bisa memahami, mohon direspon di room chat sebelum kita lanjut. Michelle Christian, oke, terima kasih. Dari 75 siswa. 1, 2, Cel, Alusius, Deo, Hazura. Oke. Oke, ini kenapa berhenti dia? Ups. Berhenti audionya. Front 168 start. Oh, hilang droidnya. Oke, ada masalah di videonya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih ada 15 orang yang merespon. Makasih ya Anda sekalian. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, next. Nah, oke, amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Nah, Anda sekalian,
pada tabel ini itu ada respon yang harus diisi. Jadi silahkan diamati dulu ini, silahkan diamati. Kemudian di Google Classroom Anda harus mengisikan saat ini ya. Jadi contohnya pada gambar pertama nih A ya, jaraknya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y sudah diberikan satu contoh di situ. Jaraknya titik A 2,6, 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ya, lihat. 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 2 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2. Oke? Seperti itu. Nah, untuk mengisi ini, mohon Ananda masuk di Google Classroom-nya. Silakan masuk di Google Classroom. Dan ya, silakan masuk di Google Classroom dan cari topik koordinat Kartesius, cari kegiatan 1. Dicari dulu itu Ananda. Kalau sudah, mohon direspon di kolom chat. Sudah ya. Oke. Deo Valencia sudah mendapatkan, sudah masuk ya. Alusius Tristan, Irvin, iya, Indira, Zaki, Ziko, Michael Christian, Riva, Hazura, Ratih, Risnayanti, Alfresilia, Farel, Fausan, Andre Benaya, Kevina, Aaron, Cutilda, Fauzan Hendra, Haniel, Mikael Nurak, Nurul Dwi Kinta, Julian, Afdal Anugrah, Rizky K, Batara Ari, Hasifa, Kay Nisa, Salsa, Narain, Andini, Hilya, Clarissa, Melisa, Al-Aura, Atia, Geraldi. Oke, Geraldi. Ya, Karsten, Devon, Marcela, Naila, Karisa. Nah, kalau sudah, Ananda sekalian, tinggal klik di sebelah kanan, nanti akan muncul nama kalian lengkap di situ. Kemudian ini akan muncul kegiatan 1, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di slide kedua akan muncul ini. Ada gambar posisi titik dari A sampai G, di situ. Kemudian mohon dilengkapi ya. Titik A 2,6 tadi sudah dicontohkan ya. 6 satuan. Ini 6 satuan. 6 satuan. 6 satuan. Kemudian di sebelahnya jaraknya terhadap sumbu Y 2 satuan. Ya, silahkan diisi ke bawah ya. Silahkan dilengkapi masing-masing ya. Silahkan lengkapi masing-masing. Nah, kalau sudah selesai di slide 3, kita kembali lagi ke Meet, kemudian akan melanjutkan pembahasan berikutnya ya. Jadi silakan isi ini dulu ya. Kemudian setelah selesai mohon untuk kembali ke room Meet ya. Yang sudah selesai slide berapa lagi? Slide 3 ya.
Slide 3. Mohon dituliskan namanya. Aloysius Tristan tidak dikerjakan di buku tulis. Langsung kerjakan di sini Ananda. Ya, langsung kerjakan di sini. Jadi file itu nampak sama, tetapi di bagian depan itu ada nama masing-masing. Itu artinya Ananda, file itu setiap orang memiliki satu persatu, ya. Dan itu akan saya lihat satu-satu. Jadi mulai dari siswa pertama sampai siswa yang terakhir itu akan saya lihat. Oh, di slide 3 misalnya kerjaannya Alusius masih belum ada atau belum lengkap atau bagaimana atau sudah lengkap gitu ya. Jadi silakan dikerjakan langsung di situ. Langsung di Google, langsung di sini. Klik di bagian sini kan nanti akan terletak di sebelah kanan. Sebelah kanan di bawahnya ditugaskan ada file presentasi tanpa judul tuh. Silahkan diklikkan di situ. Dan isi langsung di slide ini. Isi langsung saja. Ini bisa langsung diedit. Begitu Ananda? Ya. Yang sudah selesai slide 3 siapa? Dituliskan di kolom chat. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Ya, silakan ini diisi. Ya, kita tunggu 3 menit. Kenapa Aim keluar lagi sini ribut-ribut? Oke, yang sudah selesai slide 3, Abid Fadli. Kemudian Julian Antonio. Sudah ada 2 orang yang melapor. Sudah selesai. Pak, haruskah di-download dulu Google Slide baru bisa diisi? Kalau misalnya Deo menggunakan HP, itu sepertinya harus download dulu dari Play Store ya. Gitu. Kalau menggunakan HP itu kayaknya harus download dulu. Deo Valencia, oke. Geraldo harus download dulu kalau HP. Iya, oke. Google Slide ya, harus download dulu dari Google Slide-nya. Oke, Nurul Dwi Kinta sudah slide 3-nya. Sudah slide 3-nya. Ya, 1 menit lagi ya, kita lanjutkan pembahasan kita pada topik berikutnya. Pastikan sudah mengisi semua yang di slide 3. Kita mulai di 10.56. Naila Karisa sudah, Deo Valencia sudah, oke. 168181. Oke, start. Oh, muncul lagi. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Saya lihat di kolom chatnya.
Naila yang terakhir merespon. Sekarang kita lanjutkan ke Devon sudah Pak. Oke. Devon, terima kasih atas responnya. Sekarang Risna Yanti, oke sudah. Muhammad Walid Malikul Mulki sudah, oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jadi saya yakin Anda sudah mengisikan ini semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya. Jadi setelah Anda sekalian menuliskan jarak titik-titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka mari kita lihat pada bidang kartesius atau pada koordinat kartesius itu ada pembagian daerah. Ya, ada pembagian daerah. Bagian daerahnya seperti ini. Area yang dibatasi atau area yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif, itu disebut dengan kuadran 1. Ya, disebut dengan kuadran 1. Kemudian area yang dibatasi oleh sumbu X negatif, dan sumbu Y positif, maka area itu disebut dengan kuadran 2. Kemudian kuadran 3 kuadran 3 itu dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sementara kuadran keempat itu dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Jadi kalau ingin melihatnya maka kuadran itu kita mulai dari sumbu X positif berputar ya. Seperti itu. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kenapa kira-kira menggunakan kata kuadran? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang perhatikan titik Q. Titik Q koordinatnya ya. Koordinatnya itu dibagi menjadi 2. Ada koordinat X, kemudian ada koordinat Y. Nah, jadi koordinat dari titik Q itu dilihat dari titik pusat O, 0,0. Ya, 0,0. Jadi, titik Q itu dari titik O di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ternyata dia di sebelah kanan. Di sebelah kanan berarti berapa satuan ke kanan? Ya, berapa satuan ke kanan? 1, 2. Maka di bagian X-nya itu adalah 2. Berikutnya, titik Q itu terletak di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oh, dia di atas sumbu X. Berapa satuan di atas sumbu X? 1, 2, 3. 3 satuan. Maka koordinat Y-nya adalah 3. Sehingga koordinat dari titik Q itu adalah 2,3. Nah, sekarang mari kita lihat titik P. Titik P itu letaknya dari titik pusat O 0,0 di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ternyata kalau kita lihat titik P itu terletak di sebelah kiri titik O. Di sebelah kiri titik O, berapa satuan? 2 satuan. 1, 2. Berarti bagian X-nya atau koordinat X-nya adalah minus 2. Ya, minus 2. Kemudian berikutnya, titik P itu terletak di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oh, di atas sumbu X. Berapa satuan? 1 satuan. Maka dia menjadi positif 1. Ya. Jadi dapatnya titik P koordinatnya adalah minus 2,1 dan dituliskan seperti ini ya. P dalam kurung minus 2,1. Kalau misalnya, ini misal,
ada sebuah titik di sini. Ada sebuah titik di sini. Diberi nama apa ya? Titik. Ya. Nah, ada titik di sini, katakanlah kita beri nama R. Kalau kita beri nama R, berarti pertanyaannya, R itu letaknya di kiri atau kanan sumbu Y? Dia ada di kiri. Berapa satuan? Kita lihat. 1, 2, 3. Oh, 3 satuan. Maka kita tulis bagian X-nya itu adalah minus 3. Koma. R di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X? Di bawahnya sumbu X. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3. Di sini ya. Berarti karena di bawah sumbu X, maka dia negatif. Maka di sini negatif 3. Ya, maka titik R-nya adalah minus 3,3. Jelas ini anak-anak sekalian? Oke, baik. Kalau sudah jelas, maka ini sudah selesai. Tapi tidak selesai di pembahasannya. Kalau sudah selesai atau sudah dipahami, maka coba kembali ke Google Classroom, ke file yang tadi. File yang tadi ini ya. Di file yang tadi ini, ikuti kegiatan pada slide keempat. Ya, di slide keempat, Pak Guru sudah berikan sebuah gambar koordinat Kartesius yang memuat titik-titik tertentu, ya, yang memuat titik-titik tertentu. Nah, coba perhatikan kembali koordinat Kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat Kartesius berikut ini. Amati pula jarak titik-titik, jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, bisa dilihat ya. Jadi sumbu X dan di sumbu Y, di koordinat Kartesius ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, coba kalian kerjakan. Nah, seperti yang saya sudah berikan contohnya. Koordinat titik A 2,6. Keterangannya. Jadi tugas kalian memberikan keterangan ya. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Oke? Anda sekalian? Jadi yang harus diingat adalah bahwa kuadran itu kalau dia dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y positif, maka area ini dinamakan dengan kuadran 1. Kemudian di area sini sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, itu kuadran 2. Oke. Berikutnya, kalau koordinat X dan Y-nya masing-masing negatif, maka disebut dia berada di area kuadran 3. Kemudian kalau di kuadran 4 berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Gitu ya. Sehingga silakan isikan B, C, D, E, F, G. Oke. Setelah itu dibuat keterangannya. Nanti Anda sekalian menjawab nih pertanyaan. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat Kartesius? Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang titik B, D, E, dan H? Ya. Kemudian yang ketiga, gambarlah koordinat. Gambarlah koordinat Kartesius. Kemudian gambarlah titik P 2,1, 4,1, 4,-1 dan 2,-1.
Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Jawabannya itu kalian masukkan sini. Ya, nomor 1 jawabannya ini. Nomor 2 jawabannya ini. Nomor 3 jawabannya ini. Karena nomor 3 menggunakan gambar, maka tentunya kamu harus sisipkan. Ya, sisipkan. Di sini upload dari komputer atau upload dari perangkat. Atau gambar yang kalian buat itu sudah ada di drive, boleh. Jadi saya ulangi, khusus untuk nomor 3 Ananda sekalian, pertanyaannya itu adalah Ananda diminta untuk menggambar koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius. Bisa menggunakan buku berpetak. Silahkan menggunakan buku berpetak. Kemudian gambarlah titik P, Q, R, dan S. Setelah itu hubungkan foto. Kemudian masukkan ke slide 9. Oke, seperti itu. Apakah sudah dipahami penjelasan Pak Guru? Jadi silahkan dikerjakan saat ini juga ya. Silahkan dikerjakan saat ini juga. Waktu kalian sampai 11.30 ya, supaya tidak tertunda-tunda pekerjaan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas, maka langsung saja sekarang dikerjakan ya, langsung dikerjakan sekarang. Dan kalian setelah selesai mohon dituliskan di chat roomnya bahwa sudah selesai. Tapi kalau sudah selesai Ananda sekalian, kalau sudah selesai di situ, maka kembali ke Google Classroom, kemudian lihat tugas. Nanti dilihat tugas itu, mohon kalau sudah menyelesaikan ini, maka tandai sebagai yang tugas yang selesai. Saya mau contohkan supaya tidak bingung. Jadi saya cek, saya buka akun lain di Classroom. Kira-kira di mana ada tugasnya ini? Di sini ya. Tugas kelas. Jadi begini prosedurnya, masuk ke tugas kelas, kemudian mana yang ada tugas belum masuk nih. Anggap ini. Ya, anggap ini ya. Jadi kalian masuk ke tadi kan masuknya ke sini. Masuk di koordinat Kartesius. Ini saya contohkan kalau misalnya saya bertindak sebagai siswa, maka ini tugas harian. Nanti ini sudah diserahkan, sudah dinilai. Yang belum. Ada ndak tugas yang belum selesai? Yang belum, daftar tugas. Di posting. Coba ini ada. Oke, Nanda sekalian. Saya klik ini ya. Misalnya inilah koordinat Kartesius. Daftar tugasnya. Saya klik ini. Kemudian kalau misalnya Ananda sudah kerjakan, ini, maka ini maksud saya yang ini ya. Yang slide ini sudah dikerjakan, maka di Google Classroom-nya, kembali ke Google Classroom-nya dan klik tandai sebagai selesai. Saya tidak bisa mengoreksi kalau Ananda sekalian belum mengklik ini. Kalau sudah diklik ini, maka kata ditugaskan di sini itu akan berubah menjadi diserahkan. Ya, gitu. Jadi kalau Ananda selesai mengisi semua ini di slide, maka masuk ke sini koordinat Kartesius dan
tandai sebagai selesai supaya berubah ditugaskan menjadi diserahkan. Bisa dipahami Ananda sekalian? Sorry Pak, keluar tadi mati WP-nya tiba-tiba. Oke, Dayan. Putus-putus suara Pak. Oh, berarti jaringannya yang lagi lag ya, lagi down. Serahkan saya tulisannya Pak. Deo Valencia. Serahkan. Oh, serahkan berarti oke. Yang jelas, kalau ini sudah selesai, masuk kembali ke Google Classroom dan lihat tugas, tandai sebagai selesai, ya. Gitu. Nanti akan saya cek satu ini belum di kelas 8A, belum ada yang selesai. Kelas 8B. Kelas 8B belum ada yang selesai. Kelas 8C tugas kelas. Oke, belum. Semua sementara mengerjakan. Oke, room akan saya tutup di 11.30. Itu artinya Ananda akan mengerjakan kurang lebih 17 menit ya. Silakan dikerjakan sekarang. Kalau misalnya tidak ada kata tandai sebagai selesai, yang ada hanya serahkan, maka klik serahkan ya. Klik serahkan. Kumpulnya sekarang ya. Deo Valencia kumpulnya saat ini. Jadi begitu keluar dari room, semua tugas sudah selesai. Jadi tidak ada beban lagi di di kalian. Bebannya di saya yang harus membaca semua, gitu. Jadi saat 11.30 semua siswa sudah menyelesaikan tugas-tugas. Ya. Itu pertanyaan dari Deo Valencia. Ya, semua masih mengerjakan.
Ya, Abid Abid Fadli bertanya, Pak, bisakah selesai sholat di kumpul? Eh, Sebaiknya kerjakan sekarang ya, Anda. Jangan ditunda-tunda, sekarang selesaikan sampai 11.30 room akan ditutup. Jadi selesaikan sekarang karena supaya tidak ini ya. Oke, baru satu orang yang mengaktifkan kamera. Julian, oke, makasih Julian. Oke, Azura, Irvin sudah mengaktifkan kameranya. Ya, 10 menit lagi kita menutup room. Ya, Kalau tidak ada buku berpetak bagaimana, Pak? dibuat berarti ini pakai mistar saja di kertas biasa. Oke, Pak. Ya, Makasih. iya, terima kasih.
Ya, rezeki keluar karena jaringan. -5,-3 F. 3 sini. 4 ya. Pak, Ya, bagaimana maksudnya itu yang nomor 2, Pak? Yang di pertanyaan terakhir. nomor 2 pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang titik B, D, E, dan H? Itu. Kaitannya dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Saya stop dulu audionya. Jadi, pertanyaan nomor 2 itu, apa yang kalian ketahui tentang titik B, D, E, dan H itu kaitannya dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Apakah titik B berada pada kuadran 1, 2, 3, atau 4? Ya, gitu. Kalau Oke, iya, dijelaskan satu-satu, Pak. ya. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan titik B itu terletak di kuadran keempat, maka alasannya apa? Oke, seperti itu. Ayo, Pak. Oke, makasih pertanyaannya. Makasih, Pak. Sama-sama.
Dayan lapar sekali. Kalau lapar sambil makan sambil kerja tugas. Wahyu, Pak, itu angka 0 dimasukkan dalam satuan, Pak. Iya, jadi 0 satuan. Dayan, tidak bisa Ki nikmati makanan tak, Pak. Ya, di kelas 8C sudah ada satu orang yang menyerahkan. Di 8C sudah ada satu orang yang menyerahkan. Reski, oke, terima. Satu orang di 8C sudah selesai. Di 8A belum. 8B belum. Berarti 8C pecah rekor, satu orang menyelesaikan. Pak Guru lihat dulu. Ya, 8C yang mengerjakan di 8C saya sudah kembalikan pekerjaannya. Saya sudah berikan nilai di 8C. Oke, Nanda sekalian. Ya, Nanda sekalian, ini sudah lewat 3 menit. Saya akan close di 10.35. Nanda bisa menyelesaikannya paling lama jam sekarang
11.45 ya. 11.45 itu silahkan di batas akhir penyelesaian. Ya, silahkan menyelesaikannya sampai pada akhir 11.45. Begitu. Kemudian di akhir pertemuan kita ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tugas yang Pak Guru berikan tidak begitu berat dan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Saya sekali lagi agar diselesaikan paling lama 11.45 ya. Paling lama 11.45. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Pak. kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Kalau mau di save itu Pak langsung ditutup saja atau bagaimana Pak? Itu tidak perlu di-save. Otomatis itu ter-save. Oh, jadi langsung ditutup saja Pak? Iya, gitu. Dan ingat setelah selesai, masuk ke Google Classroom-nya dan serahkan tugas ya. Supaya Pak Guru bisa cek di sini. Oke? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Oke. Ingat ya, 11.45, 10 menit lagi. Silakan. Boleh leave dari room. Boleh keluar dari room. Supaya bisa fokus mengerjakan tugas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Naila. Oke, dari Azani Naura, Pak, haruskah digambar di kertas nomor 3? Tidak harus. Kalau misalnya kamu punya GeoGebra di komputermu, maka silakan gunakan GeoGebra. Atau aplikasi lain, silakan dimanfaatkan. Atau kamu punya FX Draw, boleh silakan. Atau kamu bisa manfaatkan Microsoft Word atau Google Doc, silakan. Hasura sudah kumpul. Baik, saya cek di kelas 8A ya. Kelas 8A, iya ada satu orang yang sudah mengumpulkan. Namanya, oh ya, cocok. 8A, saya klik dulu. Oke, sementara membuka filenya. Oke, 31-an. Oke, kemudian yang kedua titik. Oke, kemudian gambarnya. Oke. Terima kasih Hasura, tugasnya sudah masuk. Ya Pak.
Ya, saya sudah kembalikan. Silakan, sudah ada nilai yang saya serahkan. Di 8A sudah ada satu orang, 8B belum ada, 8C oke, baru 2 orang yang